Kenapa saya mau speak up di sini? Saya sudah mencari tahu tentang track recordnya. Jadi saya sudah mencari tahu sebelumnya dari kayak sosial media, kayak dari entertain, itu saya juga sudah mencari tahu. Dan saya juga sudah melihat di KTP-nya, kalau namanya yang dia kasih sudah ada, tapi sepertinya saya tidak akan memakai nama itu. Saya lebih ke anak aja. Jadi menurut saya, kalau misalkan dia memang bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan menyayangi anak yang ada di perut saya tanpa saya harus mengemis dan meminta, saya yakin dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Oh, udah laki-laki. Ya, bahkan kita juga sudah pernah ngobrol tentang nama juga sudah. Apa Mbak, siapa Mbak namanya? Udah ada? Kalau namanya yang dia kasih sudah ada, tapi sepertinya saya tidak akan memakai nama itu. Mbak, mungkin maaf sedikit, pada saat ketika tidak mencari tahu dulu gitu loh seluk-beluk seorang Vicky ini seperti apa, kenapa langsung mau gitu, tidak mencari dulu karena kan dia punya track record, maaf ya, agak sedikit gimana gitu. Jadi begini, kenapa saya mau speak up di sini? Saya sudah mencari tahu tentang track recordnya. Di media itu dia hanya pernikahan yang muncul di media itu hanya beberapa saja orang yang tahu, dan memang orang-orangnya memang public figure rata-rata ya. Dan untuk hubungan dia dengan orang lain yang seperti public figure lain itu dia bilangnya hanya gimmick. Nah, untuk yang kalau misalkan kita cari di Wikipedia atau misalkan kita cari di YouTube gitu kan, hubungan yang dia sebut sebagai istri itu hanya beberapa orang. Jadi saya sudah mencari tahu sebelumnya dari kayak sosial media, kayak dari entertain, itu saya juga sudah mencari tahu. Dan saya juga sudah melihat di KTP-nya bahwa KTP-nya juga statusnya bukan suami orang. Itu yang menguatkan saya bahwa dia tidak punya suami, tidak punya istri. KTP-nya ditulisnya Cerai hidup. KTP-nya ditulisnya cerai hidup. Jadi itu yang menguatkan saya bahwa dia tidak punya istri. Jadi kenapa saya memberanikan diri untuk speak up di sini? Ini loh, ada loh istrinya VP yang saya juga dinikahi gitu. Mbak, tapi kalau seandainya mungkin ini kan akhirnya udah bilang, PP pun pasti tahu gitu, apakah nanti ketika PP ingin melakukan pertemuan gitu, mungkin dari atau mediasi itu berarti Mbak atau Abang sebagai kuasa hukumnya akan seperti apa langkah ke depannya? saya belum berpikir sampai ke arah sana. Yang saya pikirkan di depan itu adalah bagaimana menjaga mental dari si klien saya ini supaya tidak mengalami intimidasi dan bullying yang wartawan tadi lihat. Kita nggak fitnah, bukan editan, bukan AI, ya. Jadi saya masih fokus menjaga mental klien saya sampai anak ini dilahirkan dengan selamat. Karena walaupun ini sudah pembukaan 1 dan ini akan dilakukan operasi sesar pada tanggal rencananya 17 ya. 17 dari Fang ini masih belum memiliki biaya. Masih belum ada biaya sama sekali untuk melakukan operasi tersebut ya. Berarti nanti kalau misalnya Vicky mau minta nggak gimana? Saya serahkan itu kepada klien saya bagaimana, karena kita sebagai advokat itu, maaf, saya belum jadi advokat, saya masih paralegal, saya praktisi hukum ya. Sebagai praktisi hukum itu saya tidak boleh memperkeruh keadaan. Walaupun saya emosi, saya harus mencari solusi ya penyelesaian terbaik untuk kepentingan klien saya. Kalau nantinya akan ada kesepakatan nominal untuk tanggung jawab? Ya bagaimana? Kalau untuk saat ini saya mau fokus di lahiran dulu aja. Saya rasa begini ya, untuk biaya lahiran mungkin nanti bisa kita bicarakan lah, karena kan biar bagaimanapun ini anaknya VP juga ya. Tapi untuk rujuk, saya rasa itu another thing, itu different option lah, ya kan. 9 bulan boy, dari minggu Depan kak, izin kak.
Sini Kak. Oke, sekali Kak. Siapa yang nelfon Bang? Oke, apa-apa mungkin akhirnya maaf jadi ada rasa penyesalan yang luar biasa dalam hidup. Kalau rasa penyesalan saya nggak bisa bilang begitu karena ada nyawa yang ada di dalam perut saya. Suatu saat ketika dia melihat ini, kalau merasa mamanya menyesal, dia pasti akan merasa sedih dan tidak diterima. Sebenarnya kalau rasa penyesalan, apa yang sudah terjadi saya tidak pernah menyesali. Tapi mungkin ini pelajaran hidup yang sangat luar biasa buat saya, yang nanti kedepannya saya harus lebih berhati-hati lagi. Oke, jadi sebuah aib nggak sih, artinya apalagi mungkin ini harus terus memberikan validasi ke keluarga terutama gitu, mungkin kita berpengalaman segala macam. Kalau misalkan sebuah aib, balik lagi ya, mungkin saya nggak bisa bilang aib juga karena balik lagi ada nyawa yang harus saya jaga perasaannya besok ke depannya. Tapi kalau untuk keluarga, ya memang karena ini resiko yang sudah harus saya tanggung, saya sudah melakukan kesalahan, saya mau setelah ini dan selebihnya menjadi yang lebih baik lagi biar apa yang sudah terjadi itu tidak terulang kembali gitu. Oke, Bapak sendiri melihatnya gimana sih? Maaf, Vicky ini kan kalau kita lihat Iya. dari media atau apa kata-katanya terhadap perempuan itu selalu manis. Iya. Betul begitu. Apakah itu juga yang di Iya. Mungkin karena posisinya kan saya bukan orang Jakarta ya, bukan orang kota yang mungkin hanya dikasih kata-kata manis terus mau, atau mungkin karena saya juga pernah gagal di pernikahan pertama saya sehingga dia menjanjikan begitu banyak hal-hal yang manis sehingga akhirnya saya tertarik. Mungkin itu juga kesalahan saya juga karena saya kurang berhati-hati. Jadi untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi lah. Kalau misalkan ada orang yang berkata manis, belum tentu semuanya manis ternyata itu gitu. Oke, tapi itu apa yang membuat Bapak langsung jatuh hati gitu? Kata-kata apa yang dijanjikan? Sebenarnya waktu bikin jatuh hati itu sebenarnya kita kan perempuan suka diakui. Nah, ketika bertemu dengan rekan kerja yang penting, si VP ini selalu mengenalkan saya dan selalu memanggil saya dengan kata-kata sayang, yang berarti di depan rekan kerja tersebut tuh berarti saya pasangannya. Nah, saya kan merasa kalau di depan rekan kerja saya juga diakui, dipanggil sayang, dikenalkan, terus ke teman-teman terdekatnya juga saya dikenalkan, berarti kan saya diakui keberadaannya, saya diakui juga bahwa saya ini ada. Nah, itu yang bikin saya berarti orang ini serius gitu, karena VP ini kan bukan orang biasa ya, public figure yang dia itu tidak dengan gampangnya memperkenalkan pasangannya ke orang lain. Nah, tapi ini kok dia mau memperkenalkan pasangannya ke orang lain. Itu yang menganggap saya, berarti saya ini diakui keberadaannya oleh VP ini. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.